Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, kembali lagi di my YouTube channel U2UK Ulif. Jangan lupa like, comment, subscribe, and share ya guys. 1, 2, 3, subscribe now and tekan tombol lonceng biar kalian dapat notifikasi di video-video berikutnya. Selamat menikmati, like and share ya guys. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube kita, Narasi Perempuan. Sekarang saya bersama Mbak Iva Misbah. Beliau itu salah satu pustakawan dapur kultur. Sekarang juga ini masih hangat-hangatnya aktif di salah satu lembaga NU, PCNU Sumeneb, di LKKNU ya Mbak? Ya. Lembaga Kemaslahatan Keluarga Nahdlatul Ulama PCNU Sumeneb. Jadi kalau berbicara soal dapur kultur, sepertinya ini masih asing ya di telinga kita, sehingga perlulah kita untuk tahu sebenarnya dapur kultur itu apa gitu ya. Ya silahkan Mbak Baifa. Dapur kultur itu kalau sekarang kita bisa melihat ini sebagai perpustakaan. Jadi kita sekarang kan lagi ada di dapur nih, ada di dapur kultur. Nah ini perpustakaan. Tapi sebenarnya awal sekali dirancang dapur itu tidak hanya perpustakaan saja, tapi dia juga ruang yang disediakan untuk publik untuk digunakan sebagai ruang pertemuan misalnya ya, yang nantinya tuh tercipta gagasan-gagasan baru, terus kolaborasi gitu. Jadi fungsi dapur kultur itu selain perpustakaan, kami juga memfungsikannya sebagai galeri, sebagai studio kali ada yang mau pakai. Terus juga di dalamnya kami ada aktivitas ekonomi berupa toko buku dan kedai. Dulu berfungsinya begitu, tapi pasca pandemi ini kami hanya berfungsi di perpustakaan saja. Oke, untuk nama dapur kultur itu sendiri ya, sebenarnya memang kalau berbicara kultur ini memang erat kaitannya sama Madura ya. Apalagi kita di Sumeneb yang masih kental sekali sama budaya, dan berbicara soal kultur ya itu khas kita banget sebagai orang Sumeneb gitu. Coba untuk dapur kultur sendiri sebenarnya itu terinspirasi dari mana? Kok bisa ngambil nama dapur kultur gitu? Kok bukan yang lain? Ini yang ngasih nama tuh temanku, si Ragil yang juga pustakawan di sini. Jadi kalau dapur kita semua tahu ya, dapur itu fungsinya untuk apa? Dia untuk mengolah bahan-bahan makanan, terutama untuk dijadikan satu sajian tertentu. Dia jadi menu tertentu gitu. Nah, kalau kultur itu kan dia kebudayaan. Apa-apa yang sebenarnya kita lakukan manusia itu, karya kita, cipta karya kita itu kan jadi budaya gitu. Nah, dapur kultur itu dimaksudkan gimana caranya ini jadi ruang di mana orang-orang tuh bertemu seperti aku tadi bilang. Terus dari pertemuan-pertemuan ini tercipta karya, tercipta gagasan baru yang akhirnya melahirkan misalnya proyek bersama gitu ya, yang nantinya hasil akhirnya itu diharapkan menjadi penguatan terhadap komunitas, terhadap masyarakat gitu. Oke. Makanya di sini saya juga ada kata-kata yang menarik sih sebenarnya di ruang ini. Itu di awal pintunya ada ayo berbagi, berkolaborasi. Jadi memang di saat ini kalau berbicara dunia yang semakin kesini semakin luar biasa perkembangannya, jadi kita akan ketinggalan ketika tidak menjadi orang yang bisa berbagi. Seperti dikatakan sama Mbak Iva tadi, bagaimana untuk menguatkan komunitasnya melalui dapur kultur ini. Dia sharing bersama untuk melahirkan sebuah produk, entah itu berbentuk apapun, yang jelas berupa karya. Untuk di-sharingkan bersama bagaimana kita mampu berkolaborasi menghadapi dunia yang semakin kesini semakin luar biasa perkembangannya. Nah, untuk
Selanjutnya, karena tadi sudah jelas disampaikan, berbicara soal dapur kultur ini lebih kepada bagaimana menjadi ruang pustaka, maka perlu kita tahu juga sih sebenarnya koleksi bukunya itu dari mana aja. Kalau di dapur kultur ini koleksi bukunya ada dua ya, bisa dikategorikan dua. Ada yang dia dimiliki secara personal, yang kedua ini dia hasil donasi dari banyak sekali pihak gitu. Kalau yang donasi itu otomatis dia jadi miliknya perpustakaan gitu. Yang personal ini itu koleksi orang per orang yang kemudian digabung di sini. Jadi emang ide awal perpustakaan dapur itu dia perpustakaan kolektif. Dia dari koleksi orang dikumpulkan yang kemudian dikelola bersama. Tetap ada kolaborasi lah ya. Iya, betul. Karena kalau tidak begitu susah tentu ya untuk mengumpulkan banyak sekali buku dalam waktu singkat gitu. Perlu juga modal yang besar. Jadi dengan mengambil strategi perpustakaan kolektif itu kita bangun perpustakaan ini. Iya. Siapa aja sih itu orang-orangnya kira-kira kalau boleh tahu? Aku di sini ngelola dapur kultur itu ada 5 orang. Ada aku, ada Ragil, Raras, Fai dan Leli. Sekarang yang aktif berempat karena Fai pindah ke luar kota. Jadi ada aku, Raras, Ragil dan Leli. Kalau buku sendiri kami di sini berdasarkan katalog ada sekitar 2000-an buku. Lebih 2000 judul. 2000 judul yang sudah terkumpul di sini. Ya. Jadi sebenarnya kita hanya mengambil sebagiannya aja ya, di sekeliling kita ini ada banyak buku-buku juga, nanti akan kita perlihatkan juga di akhir ini, di akhir videonya kita. Jadi foundernya untuk di dapur kultur itu setidaknya ada 5 orang ya Mbak yang Iya. sudah berkolaborasi betul bagaimana membangun dapur kultur ini sampai berjalan hingga detik ini. Jadi emang tidak butuh banyak orang ya sebenarnya untuk membangun sesuatu itu sedikit, tapi benar-benar ada komitmen, tujuannya sama, itu justru akan menguatkan ketimbang yang secara kuantitas banyak tapi ya itu juga tidak menjamin atas keberlangsungan sebuah organisasi atau komunitas kita. Nah selanjutnya, karena memang berbicara soal koleksi itu juga tidak akan terlepas dari ini ya, awalnya jelas ada minat dulu, maksudnya ada rasa suka dulu terhadap buku, baru kita akan ada upaya untuk mengoleksi beberapa buku sesuai dengan kesukaannya kita, entah itu di novel, religi misal, dan lain sebagainya. Jadi untuk Mbak Iva Misbah sendiri dulu gimana sih ceritanya kok bisa sampai sebesar ini gitu, ada banyak buku-bukunya, itu awalnya seperti apa ceritanya? Kesukaan baca sama kemudian awal mengoleksi buku itu dua hal yang agak terpaut jauh gitu secara waktu. Aku itu suka baca memang sejak kecil. Jadi dulu itu ayahku, aku manggilnya Abah. Abah itu dulu langganan koran. Jadi ketika baru pertama belajar baca, aku belajar bacanya itu belajar baca koran karena adanya di rumah itu koran. Nah kemudian karena Abah ngelihat aku kok setiap hari bacanya koran ya gitu, akhirnya sama Abah itu aku dilangganankan majalah. Jadi dulu ada majalah anak itu, nama majalahnya Mentari Putra Harapan, itu keluaran Jawa Post Group juga. Nah aku langganan itu sejak kelas 1 SD sampai kelas 6. Itu majalah per minggu, setiap hari Kamis dia datang, setiap 1 minggu sekali, dan itu hari Kamis datang, biasanya hari Jumat atau Sabtu itu udah habis ku baca satu majalah itu, jadi pasti kurang. Semangat banget ya waktu itu bacanya. Iya, anak-anak tuh kan emang
apa ya, rasa penasaran tuh tinggi sekali gitu, anak-anak itu masih genuine gitu. Nah terus untuk mengisi kekosongan itu nggak ada ruang. Memang akses kita terhadap buku itu kan minim ya gitu. Uh, Terus akhirnya berlanjut itu ke pondok. Nah, aku itu harus berterima kasih banyak sama pesantren ya, karena pesantren itu adalah salah satu lembaga, salah satu ruang di mana literasi itu bisa sangat terbudayakan gitu. Dia dibudayakan dengan sangat baik. Rata-rata orang kalau mondok dia pasti kenal dengan buku gitu, pasti dia suka baca. Nah dulu di pesantren itu ada perpustakaannya, dan dari perpustakaan itu kami mendapatkan bahan-bahan bacaan yang biasanya itu digilir, apalagi kalau ada judul yang populer itu biasanya digilir gitu. Tapi ya karena aku berangkat dari, kita berangkat dari Sumeneb gitu, ini daerah yang relatif kecil gitu, akses buku juga minim, jadi untuk koleksi buku aku justru baru memulai itu ya ketika kuliah gitu. Kalaupun di pesantren itu aku membaca, itu kan juga secara genre kan sempit gitu. Pilihan-pilihannya itu relatif sempit. Baru setelah aku kuliah, aku ke Jogja, aku baru tahu kalau di toko buku itu ternyata bukunya banyak sekali. Pilihan bacaan itu luar biasa, tidak terbatas gitu. Kayak kita suka fiksi, ada fiksi, kita suka topik tertentu, ada topik tertentu, dan itu semua tersedia. Belum lagi perpustakaan kampus yang luar biasa besar gitu. Nah aku dulu punya dosen di awal aku kuliah semester 1 itu, dia bilang coba ditarget keluar dari sini gitu, lulus itu kamu punya 100 buku gitu. Itu target dia gitu ya. Ada dosen yang bilang begitu di kelas itu. Terus aku kayak mengaminkan itu untuk diriku sendiri. Oke, aku akan menarget diriku sendiri. Aku akan membaca, mengoleksi buku. Paling tidak aku lulus kuliah aku punya 100 buku gitu. Tapi karena memang itu menyenangkan sekali ya, nemu dunia baru yang banyak sekali buku yang bisa aku baca. Ternyata lulus dari Jogja itu aku bawa sekitar 800 buku. Jadi boyongan ke Sumeneb, overloadnya positif ya. Jadi dia justru berlipat ganda, lebih banyak gitu, dengan buku-buku yang ya itu hasil aku nyimpan gitu, hasil dari namanya anak kosan kan gitu. Buku itu mahal, sampai sekarang pun buku itu terbilang mahal gitu. Jadi ya pilihannya adalah menabung untuk beli buku sambil menahan-nahan untuk makan hal yang aku pengen gitu. Iya. Jadi ya dari situ awalnya kalau koleksi buku. Dan aku dulu sebenarnya memulai kesukaan buku itu tidak dari buku yang gede-gede atau buku yang dengan tema yang rumit-rumit gitu ya. Aku dulu suka itu buku yang membuat aku menyenangi toko buku dan terus-terusan ingin ke sana gitu. Itu Harry Potter. Oh, Harry Potter. Iya, itu awalnya dari Harry Potter itu. Jadi aku tahu Harry Potter itu kan dari koran ketika di pesantren gitu. Koran tuh kan ditempel ya kalau di pesantren itu. Jadi aku ngikutin tuh, dia ada novelnya, terus dia diangkat jadi film. Aku ngikutin itu, tapi aku nggak pernah tahu karena di pesantren nggak ada novel Harry Potter. Terus aku awalnya baca Harry Potter. Nah begitu dari Harry Potter aku terus ke Dan Brown, terus kenalan sama awalnya sih penulis luar ya, terjemahan semacam itu. Terus baru kemudian aku ke Indonesia, ke sastra Indonesia. Jadi belakangan. Tapi justru di sastra Indonesia itu aku menemukan kenikmatan yang dia kayak intim sekali gitu. Proses bacanya ke aku tuh jadi intim banget, itu justru di sastra Indonesia gitu. Oke. Berarti emang kalau bicara soal dimulainya dari mana minat bacanya, secara tidak langsung faktor lingkungan itu sangat berpengaruh berarti ya Mbak. Betul. Kalau di awalnya
lebih kepada koran yang itu sebenarnya bahan bacaan dari abahnya Mbak Iva pas waktu di masa kecilnya, sehingga berangkat dari itu ada keinginan untuk terus tahu, ada keinginan untuk kayak semacam ini ya, penasaran, tingkat penasarannya, karena memang di dunia anak-anak itu biasanya rasa keingintahuan itu tinggi, sehingga seiring berjalannya waktu ketika Mbak Eva sudah di pondok dengan lingkungan yang memang tidak jauh dari dunia literasi, ada dunia membacanya juga, di sana dia ketemu, walaupun dalam skupnya masih sangat sempit sekali. Di dunia kuliah lah ya, di bangku kuliah beliau yang ketemu sama dunia ya literasi yang bisa dikatakan lebih luas dari dunia sebelumnya, ketemu dengan banyak judul-judul buku yang belum beliau ketahui sebelumnya. Dan berangkat di tantangan seorang dosen sebenarnya ya Mbak ya, karena memang kalau bicara soal tantangan, saya sendiri sebenarnya orangnya kalau semakin ditantang itu akan semakin menantang gitu. Kayak ingin buktikan bahwa saya itu ya bisa gitu, saya itu bisa. Bahkan dari awal yang dosennya Mbak Iva menantang untuk dapat 100 buku, alhasil pas sudah di akhir kuliah, beliau itu justru tidak hanya 100 buku, justru ada 800 buku yang berhasil diperoleh sama Mbak Iva Misbah. Ini sangat luar biasa sekali. Itu tidak berangkat dari uang jajan yang memang dikhususkan untuk buku sama abahnya Mbak Iva. Hai guys, pasti penasaran ya? Ayo, kalau penasaran, kita simak video-video berikutnya. Jangan lupa like, comment, subscribe, and share ya guys. Dan terus pantangi YouTube channel kita.